Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun loadingan terbaru ya. Saya mulai harinya besok ya, hari Senin sampai hari Selasa. Ya katakanlah batas waktunya itu sampai 2 hari ya. Tentunya masih di bulan Agustus 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksikan ya, kira-kira ya, kemungkinan besar apa ya, peluang-peluang yang bakal kalian rasakan sampai ataupun selama 2 hari, Senin sampai Selasa. Kira-kira seperti itu ya untuk temanya. Oke ya, bagaimana nantinya ya silahkan ditonton, disimak, jangan skip sobat, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, langsung saja saya akan tarik energi dari kalian semua. Semoga bisa selaras dan bisa terbaca. Oke sobat ya, saya sudah menyediakan 4 kartu utama dan 4 lagi untuk kartu konflik. Oke ya, biar kalian tidak bingung ya, sebelum saya lebih dalam untuk memainkan ya, ataupun untuk mendeteksikannya di sini. Ya, sekali lagi sobat ya, ini saya akan mendeteksi ya, kemungkinan besar atau peluang besar apakah ya, yang bakal kalian rasakan selama 2 hari, yaitu Senin sampai Selasa. Jadi ini adalah menurut energi dari masing-masing zodiak yang kalian miliki ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang jelas apapun yang terjadi ya, memang itulah katakanlah petunjuk ataupun kode ataupun pesan dari semesta ya, buat kalian ya, secara energi zodiak kalian masing-masing. Ya.
Oke, sekarang kita lihat untuk asmara dulu ya. Di sini muncul petunjuk Eight of Pentacles, ada 8 koin sobat. Seorang sedang memahat 8 koin. Ini kalau saya rasakan ya di kartu utama ini ya, siapapun kalian ya, ingat ya, siapapun kalian semua. Ini kelihatannya bisa dikatakan untuk urusan asmara kelihatannya banyak yang sedang lagi bermasalah. Artinya apa? Artinya masih aja ada sebuah problem ataupun konflik-konflik yang sedang menjerat di hubungan asmara kalian. Namun demikian, kelihatannya saya juga merasakan bahwa kalian ketika terhantam masalah, terhantam problem ini, banyak dari kalian yang tidak mau menyerah sobat di sini. Artinya apa? Artinya kalian ingin mempertahankan asmara tersebut ya. Mungkin dengan cara kerja keras, berjuang keras ataupun usaha keras. Bagaimana cara untuk bisa mengendalikan asmara kalian ya, biar lekas selesai, biar lekas damai gitu, biar lekas bersatu kembali ketika ada problem ataupun konflik yang sedang kalian hadapi. Yang saya rasakan ya di kartu utama. Sekarang kita lihat untuk kartu konfirmnya. Di sini muncul petunjuk The Star ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari kalian semua ya. Ini kan kartu konfirm ya, ataupun kartu jawaban ataupun kartu penutup ya. Di sini saya merasakan ya. Ini kelihatannya akan banyak beberapa pencapaian yang bisa saja kalian rasakan ya selama di 2 hari. Senin sampai Selasa. Artinya apa? Artinya di situ ketika kalian mendapatkan kesulitan tentang asmara kalian, insya Allah ya, ini ada apa ya, peluang-peluang besar ataupun kemungkinan besar terjadi bahwasanya asmara kalian ya Pak, bisa saja ada perbaikan di situ sobat. Gitu. Mungkin yang saling blokir akan bisa saling membuka blokirnya. Gitu. Yang saling adanya perang dingin mungkin diem-dieman ya, tidak mau berkomunikasi, kelihatannya akan ada sebuah komunikasi gitu loh, yang mungkin di sini apa ya, saling adanya sebuah rasa emosi ya gitu loh, ataupun ada sebuah rasa saling ngambek-ngambekan misalkan. Ini kelihatannya akan bisa teratasi sobat, karena sekali lagi The Star di sini menggambarkan adanya sebuah angan-angan, adanya sebuah harapan, dan itu insya Allah bakal terwujud, jadi bisa sesuai ekspektasi kalian. Jadi bisa dikatakan usaha keras kalian ya, mungkin dulu ataupun sampai sekarang ketika kalian terhantam konflik ini kan, saya tadi mengatakan banyak yang sedang berjuang berusaha. Nah artinya apa? Artinya usaha kalian, perjuangan kalian, semangat kalian tidak mengkhianati hasil. Ini bagus ya, terbaca jelas di asmara kelihatannya selama Senin sampai Minggu siapapun kalian yang berkonflik itu akan menemukan kedamaian, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita cek zodiaknya. Sekarang kita lihat untuk pekerjaan ataupun karir ya. Di sini muncul petunjuk 9 tongkat sobat, 8 tertancap ya, dan 1 tongkat ini masih dipegangi seseorang. Ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari semua sahabat di cenderung batin ya. Di sini kelihatannya kalau masalah pekerjaan ataupun karir sih, kelihatannya masih banyak yang mendapatkan sebuah hambatan. Artinya setiap keberuntungan ataupun setiap mungkin pencapaian target ini banyak yang merintangi kalian ini kelihatannya. Yang saya rasakan seperti itu ya barusan. Barusan kan saya deteksikan baik secara terawangan maupun energi rasa. Kelihatannya ketika kalian ingin ada sebuah kesuksesan, keberhasilan, terwujudnya harapan impian, ya, pengejaran target, itu kelihatannya kok kayak seperti banyak yang menghalangi kalian sobat. Jadi ada sebuah energi-energi ya, jelas dari orang toksik, orang iri hati, ini sedang menghalangi pencapaian target kalian, sedang menghalangi terwujudnya harapan impian kalian, juga sedang menghalangi keberhasilan kesuksesan kalian. Saya merasakannya seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalian dalam menjalankan sebuah pekerjaan ataupun karir ini sangat tidak mudah sobat. Berat, penuh tantangan di sini. Gitu.
Itu tadi yang membuat berat, yang membuat penuh tantangan sehingga kalian mungkin selama ini belum adanya sebuah peningkatan, belum adanya sebuah perkembangan, apalagi keberhasilan kesuksesan. Memang ada beberapa yang maaf, maksudnya memang ada beberapa yang menghalangi kalian di sini, gitu. Cuman, apa ya, saya melihat di sini di kartu utama ini ya kelihatannya ketika kalian sudah merasakan seperti apa yang saya informasikan ya, Pak. Ini kok saya merasakan banyak juga nih dari sahabat di cenderung batin yang kelihatannya apa ya, masih mau bertahan sobat gitu loh. Masih mau bertahan ini kelihatannya kalian meskipun ada kesulitan, ada hambatan, ada rintangan. Apakah tidak boleh bertahan? Saya mengatakan dengan jelas ya ataupun tegas, boleh kita bertahan gitu. Tapi apa ya, ya tapi kalian harus berani mencoba melangkah maju sobat, gitu loh. Kalau kalian hanya mempunyai prinsip bertahan saja, ya kapan bangkitnya kalian, kapan adanya perkembangan, bahkan mencapai keberhasilan kesuksesan kapan bisa kalian rasakan di situ. Itu loh yang saya maksud. Jadi kalian jangan cuma bertahan kalian. Ketika kalian bertahan dalam kondisi terpuruk ya, ya kalian akan bertambah parah nantinya. Akan bertambah ada penurunan di situ. Nah, gitu loh sahabat. Ini jelas ya energi kalian ini kelihatannya banyak yang bertahan. Entah bertahan ini kalian adanya kebingungan ya, bagaimana caranya atau mau ngapain. Mungkin kalian di sini juga apa ya adanya kebingungan sobat cara untuk menyelesaikan. Saya rasa ya tidak usah bingung gitu. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Kita lihat dulu untuk kartu konfirmnya buat kalian. Di sini kartu konfirm muncul petunjuk buat ada wanita sedang memegang dua tongkat. Pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat di cenderung batin ya. Ini bisa dikatakan kartu konfirm memberikan ataupun kartu penutup memberikan support ya. Ini sekali lagi kayaknya sih akan ada sinyal apa ya perubahan sobat. Gitu. Jadi siapapun kalian ya yang mungkin adanya keterpurukan, gitu. Adanya mungkin konflik-konflik. Ini kelihatannya kalian akan terbantukan semesta sobat. Seperti itu ya. Jadi yang kesulitan akan bisa menemukan jalan solusi mungkin. Yang susah mencapai target akan bisa mencapai target. Yang kesulitan mewujudkan harapan impian, ya insya Allah akan ada kemudahan di situ. Apalagi yang sangat berharap adanya keberhasilan, kesuksesan, peningkatan, perkembangan, ya insya Allah itu akan bisa kalian rasakan juga. Karena jelas ketika muncul terbuat ini adanya sebuah roda keberuntungan bahwa kalian sedang terbantukan semesta. Cuman ingat sobat gitu loh. Semesta tidak mau merubah nasib kalian kalau maaf maksud saya semesta itu tidak mau merubah nasib kalian secara otomatis sobat. Kalau kalian sendiri, kitanya sendiri ataupun orangnya sendiri tidak mau berjuang keras gitu loh. Untuk apa? Ya untuk eh, mengejar apa yang kita harapkan sobat. Gitu. Apalagi ketika kalian sudah merasakan, sudah mengetahui, sudah merasakan bahwa memang di faktor pekerjaan ada kesulitan untuk target dan lain-lain. Ya, kalian harus di sini kalian harus segera sobat munculkan ide solusi, segera jalankan. Maka di sini kalian akan dipermudah jalan kalian. Mumpung kalian terbantukan semesta. Beda loh ya, meskipun di sini gambarannya bagus kartunya, bahkan ada tanda-tanda kalian terbantukan semesta, tetapi ketika kalian terhantam sebuah masalah, ada konflik, terus kalian tidak mau memunculkan ide, apalagi tidak mau menjalankan, apalagi tidak ada ide-ide di situ, ya kalian semakin terpuruk sobat. Karena saya merasakan apa? Karena saya merasakan di sini di seputar pekerjaan ataupun karir ini kelihatannya banyak yang kesulitan dan juga banyak yang bertahan, hanya bertahan sobat di sini. Ya, seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Oke ya, sekarang saya akan mencoba menarik untuk 5 zodiak ya. Ketika mungkin kalian bingung ini seperti apa sih? Ya ikutin saja nanti pasti saya jamin kalian sudah tidak bingung lagi. Sekarang saya akan menarik 5 zodiak dulu di asmara dan pekerjaan.
Oke sobat ya, sekarang kita lihat dulu ya, kemungkinan besar ya, apa yang bakal terjadi ataupun kalian akan mendapatkan peluang-peluang besar apakah ya memasuki hari Senin sampai Selasa, selama 2 hari ya. Kita lihat ya, ini yang energi kalian yang ketarik kuat ya di asmara ini, kita lihat zodiaknya itu apa saja sobat, gitu. Artinya apa? Artinya ya sudah, bisa saja itu kode dari semesta ya, ataupun petunjuk dari semesta buat kalian yang terkoneksi di zodiak kalian masing-masing, gitu loh. Maka bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan zodiak yang sebelah sini nih terkoneksi kuat di masalah asmara. Nah, seperti itu. Makanya nanti kemungkinan besar ataupun peluang-peluang besar apa yang bakal kalian rasakan gitu loh, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Maka bisa dipahami ya. Ini selamat kalian yang punya zodiak Virgo, kalian di asmara. Yang kedua ada Leo, kalian juga di asmara. Ada Scorpio, kalian juga di asmara. Ada Aries ya, di asmara. Ada Aquarius ya, di asmara. Ada Gemini di asmara. Artinya apa? Artinya di sini bahwasanya semesta itu memberikan petunjuk ya, gitu loh, ataupun memberikan kode-kode ya, akan ada sebuah kemungkinan besar ataupun peluang-peluang besar yang berhubungan dengan asmara kalian seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, maka dari itu energi dari zodiak kalian itu ketarik sobat, gitu loh. Semoga bisa dipahami ya. Jadi 6 zodiak ini jelas masuk di masalah asmara. Kalau kalian menyimak ya, nanti kemungkinan besar ataupun peluang-peluang besar apa yang bakal kalian rasakan ya, kalian pasti akan memahami. Seperti itu ya. Kita lihat yang energi zodiak kalian ya tertarik di masalah pekerjaan ataupun karir ya. Ingat ya, ini semua kode dari semesta ataupun petunjuk dari semesta. Ini yang berada di pekerjaan ya, Sagittarius, Taurus di sini di pekerjaan, Libra di pekerjaan, Cancer di pekerjaan, Pisces di pekerjaan, dan Capricorn di pekerjaan. Ya, artinya apa ya? Jelas ya, artinya ranah asmara bisa saja di sini zodiak yang sudah saya sebutkan ini kan ada 6 sobat. Saya bagi 2 kan, ada 6. Sekali lagi bisa saja ini zodiak yang masuk di ranah asmara. Kalau saya presentasikan, kalian akan mendapatkan keberuntungan ini ya berkisar antara 90% gitu loh. Artinya akan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Maka bisa dipahami sobat ya. Seperti itu. Ingat ya, 90% ini akan tepat seperti apa yang saya sampaikan. Tapi juga bisa dikatakan ini ya juga kemungkinan besar di sini 60% lah. Kalian tidak seperti apa yang sudah saya jelaskan di sini. Dalam hal keberuntungan atau tidaknya itu loh sobat. Nah, jadi 60% ini katanya tidak ada keberuntungan di situ ya, tetapi 90% zodiak ini akan sangat diuntungkan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ketika kalian kok tidak seperti yang saya informasikan gitu loh, ya berarti kalian masuk 60% sobat. Karena saya di sini jelas ya, adanya sebuah energi kuat itu yang memberikan petunjuk sama saya, 90% itu akan kalian alami. Nah, gitu loh, peluang-peluang kemungkinan besar antara hari Senin sampai Selasa itulah yang akan kalian alami. Seperti itu ya. Sama sobat ya, penjelasannya sama ya. Tidak usah saya ulangi lagi. Jadi siapapun kalian ya yang terkoneksi di 6 zodiak di sini, ini kayaknya sih kalau saya tarik secara persentase ya, di sini kelihatannya ya sekitar 90% lah kalian akan mendapatkan bantuan dari semesta. Gitu. Tentunya dengan adanya sebuah perjuangan kalian, tidak boleh diam saja, itu akan 90% akan terbantukan semesta, akan sesuai ekspektasi. Nah, ini juga kalian harus waspada loh ya, kelihatannya ini sangat tinggi juga di sini.
Artinya apa? Artinya di sini saya tadi merasakan sebuah energi, bisa saja di sini sekitar 70% juga loh ya. Tidak seperti apa yang saya sampaikan di sini. Artinya apa? Artinya masih banyak hambatan, masih banyak rintangan yang sedang menghalangi untuk kesuksesan kalian, untuk peningkatan perkembangan kerja kalian. Yang saya rasakan. Ini hampir mendekati loh ya. 90 ke 70. Nah, gitu loh. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi masih kemungkinan besar lah banyak keberuntungan-keberuntungan yang itu diberikan semesta buat kalian di faktor pekerjaan ataupun karir di energi 6 zodiak ini. Ini sebagai pesan ataupun petunjuk dari semesta buat kalian ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang 70% ya itu tadi sobat. Bisa saja di sini masih adanya sebuah kegagalan-kegagalan. Tidak bisa mencapai lah, masih terhalangi lah kesuksesan kalian. Kenapa itu semua terjadi? Ya memang jelas di situ ada suatu hambatan sobat. Makanya sering saya memberikan pesan kan sama kalian, ketika kalian terhantam seputar masalah apapun itu sobat, kita harus bisa menyikapi secara pemikiran yang jernih, jangan emosi, jangan panik, dan masukkan dalam energi rasa batin kalian, hati kalian. Nanti kalian di situ akan bisa menemukan jawaban sobat. Apakah masalah yang datang itu, yang kalian rasakan, yang terjadi itu secara logika atau di luar logika. Nah, balik lagi semuanya itu pasti akan ada siklus balik lagi sobat. Maksudnya seperti ini. Ketika itu logika, ya balik selesaikanlah logika. Tapi ketika itu kalian rasakan di luar logika ataupun di luar nalar, ya jangan dipaksakan logika sobat. Nggak akan ketemu jalannya. Selamanya kalian akan bertambah terpuruk. Terus itu terhantam masalah. Nggak akan lepas. Nah gitu loh. Nah, solusinya bagaimana? Ya kalau sudah kita merasakan di luar logika, ya selesaikan secara di luar logika juga. Dengan pembersihan aura negatif ya. Dengan adanya sebuah keterbukaan aura lagi, itu yang bisa menyebabkan adanya sebuah perubahan. Itu loh sobat. Saya yakin ini ya, semua sahabat di cenderung batinnya pasti akan bisa merasakan sebuah perubahan. Entah itu perubahan baik ataupun buruk, itu kan tergantung ataupun tinggal kalian sobat bagaimana gitu loh. Cara untuk penyelesaiannya. Itu yang saya maksud. Kalau kalian ada perubahan ya berarti sudah tepat. Kalian mencari solusi itu sudah tepat. Entah itu logikanya ataupun non logikanya yang kalian pakai itu sudah tepat. Kalau ada perubahan. Tapi kalau tidak ada perubahan artinya apa? Artinya kalian ada beberapa kesalahan dalam menyikapi sebuah masalah. Itu tadi loh yang saya katakan. Bisa saja ini di luar logika, tapi kalian cari aja solusinya memakai logika. Nah itu loh yang saya maksud. Maka di situ jelas ada perubahan, tetapi perubahannya itu semakin tidak baik, semakin terpuruk. Saya merasakan seperti itu. Energi yang saya rasakan ini dari kalian gitu loh. Ya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut sobat ya. Kita lihat masih ada dua ya. Kemungkinan besar yang bakal terjadi ataupun peluang-peluang besar yang bakal terjadi, yang bakal kalian rasakan di 2 hari. Hari Senin sampai Selasa. Nah, di sini ada rezekian ataupun keuangan. Yang terakhir di sini ada kartu kesehatan. Ya, sekarang kita cek dulu. Ini saya ambil ya. Silakan ya. Tadi jangan lupa zodiak kalian ini menempati di masuk di ranahnya asmara atau di pekerjaan. Kalian ingatkan sendiri ya. Oke, sekarang kita bacakan dulu sobat untuk yang kerezekian atau keuangan kalian di 2 hari. Ini kartu utama muncul petunjuk The Magician. Ada seseorang sedang mengangkat tongkat ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat di cenderung batin ya. Ini kelihatannya memang akan ada perubahan besar. Dalam arti perubahan besar itu ya perubahan secara dadakan sobat. Tanpa kalian sadari lah. Gitu. Pokoknya yang bersifat itu sangat mengejutkan dan itu cepat terjadi ya, sering dinampakkan orang-orang itu kan biasanya namanya itu dadakan gitu loh, secara mendadak. Nah, yang jadi masalah di sini bisa saja loh di sini akan ada sebuah perubahan dan sifatnya itu mendadak. Bisa saja kalian akan dihantam sebuah keresakian. Bisa saja kalian dirugikan secara keuangan. Karena jelas sekali lagi di Magician artinya ada residual energi di dalam diri kalian. Kan sering juga saya mengatakan coba,
ketika energi positif kalian ini lebih kuat, levelnya lebih tinggi, maka akan ada perubahan secara mendadak. Kalian akan diuntungkan secara keuangan ataupun rezeki. Ya dapat rezeki lah, dapat uang dari manapun itu, dari berbagai arah. Nah, tapi sebaliknya kalau energi negatif kalian lebih kuat, levelnya lebih tinggi, maka kalian akan dirugikan secara keuangan, sobat. Gitu loh. Lah contohnya seperti apa dirugikan secara keuangan? Ya banyak, sobat. Misalkan kalian ada orang yang hutang kalian. Ini hutang ini tidak sedikit. Terus orang ini bulat saja untuk nyaur. Nah, itu kan kalian dirugikan secara keuangan. Bisa-bisa ujung-ujungnya bulat, kabur lah, lari lah. Kalau ditagih marah-marah lah. Atau bisa saja tiba-tiba ada keperluan dadakan yang tanpa kalian sadari, sobat. Di luar logika gitu loh. Kalian mendapatkan suatu konflik masalah dan itu membutuhkan uang besar. Nah, itu kan kalian dirugikan secara keuangan. Nah, itu salah satu contoh, sobat ya. Masih banyak lagi kan seperti itu. Oke, sekarang kita lihat untuk kartu konfirmnya seperti apa buat kalian. Di sini muncul petunjuk debul. Ada seseorang berjalan tidak melihat ke depannya. Ini jalannya sedang terputus ini. Ya, ini kalau saya rasakan ya, energi kalian ya, energi sahabat cenderung batin semua di kartu konfirm ataupun kartu penutup ya. Di sini semesta memberikan sebuah sinyal ataupun petunjuk ya. Ya bisa dikatakan di sini seperti yang saya katakan tadi, sobat. Bisa saja loh ya di sini ada peluang-peluang besar ataupun kemungkinan-kemungkinan besar kalian bakal terhantam sebuah keuangan. Saya yakin. Nggak tahu ini rezeki dari mana uang yang akan kalian dapatkan di sini. Bisa saja tak terduga, bisa terduga ya. Tak tahu dari mana asalnya, dari mana datangnya gitu loh. Yang penting kelihatannya kalian di sini akan banyak yang menerima sebuah keberuntungan. Cuman di sini dipesankan ya, gitu loh. Jangan ceroboh, sobat. Ya, untuk ketika kalian mendapatkan sebuah rezekian jangan ceroboh. Artinya apa? Artinya di sini ya jangan istilahnya itu jangan kita mentang-mentang dapat rezeki misalkan ya. Terus kita itu membelanjakan tidak dikontrol. Nah, itu yang jadi masalah. Karena sekali lagi Debul memberikan sebuah pesan meskipun kalian akan dihantam sebuah keuangan ya. Ini kelihatannya juga akan ada beberapa dari kalian yang kelihatannya juga akan mengalami pengeluaran yang cukup besar juga loh, sobat. Imbang ya di sini ya. Itu kalau kalian tidak waspada loh ya. Bahkan di sini apa ya pengeluaran kalian bahkan lebih besar ya daripada pemasukan nantinya, daripada rezeki yang akan kalian dapatkan. Semoga bisa dipahami ya. Memang kalau saya rasakan kalian banyak mendapatkan kerezekian ini entah Senin entah Selasa ini ya, beberapa kemungkinan loh ya yang bakal terjadi ataupun peluang besar yang bakal kalian rasakan seperti yang sudah saya berikan tadi informasinya. Memang kalian akan dihantam rezeki di sini, jelas di sini. Saya merasakan energi kuat, akan datangnya rezeki, akan datangnya keuangan yang akan kalian dapatkan. Tapi ya itu balik, kalian jangan ceroboh menggunakan keuangan. Nah, gitu. Ya misalkan nih, ini misal ya, saya kasih syarat. Misalkan kalian mendapatkan rezeki ya, mendapatkan keuangan entah dari mana datangnya. Besar intinya kan besar kecil syukuri. Nah, coba ya, selama 2 hari, Senin ataupun Selasa, kalian tahan dulu, sobat. Mempunyai keinginan untuk beli ketika itu tidak penting loh ya. Ingat, ketika itu tidak penting kalian ingin membeli, tahan dulu ya. Sekali lagi pesan saya tahan dulu. Takutnya apa? Ketika kalian mendapatkan rezeki di hari Senin atau dari hari Selasa. Nah, ini saya juga merasakan takutnya ya di hari itu juga kalian akan adanya sebuah apa ya? Adanya sebuah terperosok nanti kalian. Gitu loh. Karena energi energi kuat ini seperti itu memang The Magician ini sangat membingungkan kita, sahabat. Semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi ya, saya ulangi biar lebih paham. Ketika kalian hari itu juga entah Senin entah Selasa dapat rezeki ya. Ini kalian tahan ketika kalian ingin beli sesuatu yang sesuatu yang mungkin tidak penting lah. Tidak penting-penting banget lah. Jangan dibeli dulu, sobat. Simpan aja uang kalian. Kenapa saya memberi pesan seperti itu? Ya memang itu uang kalian, haknya kalian sendiri mau dipakai apa inilah. Cuman kan saya memberikan pesan karena saya mendapatkan petunjuk di Magician ya. Ketika kalian mendapatkan uang dari itu juga, ini kelihatannya banyak juga keperluan dadakan loh ya, yang akan kalian tanggung di sini. Makanya saya tadi mengatakan jangan
dikontrol dulu kalau bisa ditahan. Takutnya ini pengeluaran besar akan melebihi rezeki kalian yang akan kalian dapatkan itu, melebihi itu kapasitasnya Sobat. Kalian mendapatkan uang misalkan rezeki 500.000, bisa saja ada peluang kalian juga akan mengeluarkan uang di atas itu, bisa 700, bisa 800. Ya karena kan setiap masalah itu kan terkadang tanpa sadar kita ketahui Sobat, tiba-tiba datang. Itu yang saya maksud. Nah, ketika Senin sampai Selasa kalian mendapatkan rezeki dan aman, ataupun mungkin kemungkinan kecil lah, ya ada sebuah kebutuhan yang itu memang tidak bisa dihindarkan, ya syukur alhamdulillah Sobat. Baru Rabu Kamis ya silakan, boleh kalian membeli barang yang tidak penting. Intinya di situ ya, semoga bisa dipahami. Jelas ada pesan yang sangat kuat ya. Karena soalnya apa? Di dalam diri kalian ada residual energi. Jadi energi positif sama energi negatif ini saya rasakan ini bentrok gitu loh. Saling saling menunjukkan adanya level kekuatan di sini. Oke, sekarang kita lihat untuk di kesehatan ya. Di kartu utama muncul petunjuk Ace of Wands, sahabat. Ada tangan keluar dari awan memegang kayu yang sedikit ada daun. Ya, ini kalau saya rasakan ya dari energi semua sahabat di channel batin tentang kesehatan di sini kelihatannya loh ya, beberapa kemungkinan besar ya, ataupun peluang-peluang besar yang bakal terjadi ataupun yang bakal kalian rasakan antara Senin sampai Selasa. Nah, ini memberikan pesan ya sekali lagi untuk kesehatan kalian ini. Di sini kelihatannya yang sakit kelihatannya akan sehat kembali lah, ataupun yang selama ini mungkin sakit terus sulit menemukan obat. Bisa saja di sini kalian akan bisa menemukan obat penyembuh ataupun obat penawar. Seperti itu ya. Nah, terus saya juga merasakan ya, yang saya rasakan di sini energinya apa? Ketika kalian sakit sobat, itu kalian harus mampu ya, dalam arti itu mampu untuk mencari ide gitu loh. Mampu untuk semangat bangkit, cari solusinya bagaimana bisa sembuh. Jangan didiamkan saja. Karena di sini melambangkan akan adanya sebuah perubahan awal yang baru. Nah, maksud saya ketika kalian sakit, terus kalian sendiri juga tidak mau berusaha untuk bagaimana sembuh, bagaimana memikirkan sembuhnya itu seperti apa ya, kalian kesulitan. Gitu loh. Makanya di sini SOWA memberikan apa? Itu semua akan bisa terjadi perubahan yang baik. Artinya yang sakit akan bisa sehat lagi. Tapi di sini lebih-lebih kalian sendiri yang harus mencari solusi gitu loh, bagaimana caranya. Kalian akan terbantukan oleh semesta, akan cepat sembuh di sini. Seperti itu sobat ya. Karena sekali lagi ini menandakan adanya sebuah perubahan awal yang baik. Yang sakitnya ringan apalagi yang berat, jangan khawatir di sini. Insya Allah akan menemukan obat penawar ataupun obat penyembuh ataupun ada kesembuhan. Itu tadi semesta menyuruh kalian berpikir, semesta menyuruh kalian harus adanya semangat dan jalankan. Seperti itu ya. Kita lihat untuk kartu confirm, kartu penutupnya. Nih apa yang saya bilang sobat, Wheel of Fortune ya. Ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan buat kalian. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sepertinya ruang batin ya. Ini jelas semesta akan mengubah takdir ataupun mengubah nasib hidupmu yang mungkin selama ini sakit ataupun sulit sembuh, bisa medis, bisa non medis. Ini kelihatannya akan banyak kesembuhan total buat kalian ya. Adanya roda keberuntungan, Wheel of Fortune, adanya sebuah perubahan di mana siklus yang tadinya kalian sakit ringan apalagi berat, terus sulit menemukan obat penyembuh, obat penawar, itu semakin parah lah. Nah, ini kan ada siklus nanti. Ini waktunya kalian bangkit. Nah, di atas artinya apa? Ya kebalikannya. Kalian akan bisa menemukan obat penyembuh, obat penawar, dan kalian akan bisa sembuh total. Tapi tetap sobat, makanya saya tadi bilang semesta ini memberikan peluang kemungkinan besar yang bakal terjadi yang akan kalian rasakan di Senin sampai Selasa. Gitu. Jadi
pemikiran kalian di sini jangan diam, coba aktifkan. Kalau misalkan saya hari ini sakit, bagaimana caranya sembuh? Segera jalankan, itu yang saya maksud. Entah apapun itu ya, pemikiran kalian jalankan. Maka semesta akan memberi kemudahan loh. Nah, gitu loh. Jangan disepelekan. Misalkan kalian sakit ini, misalkan, terus kalian tiba-tiba mempunyai ide dan itu cocok dalam batin kalian, dalam hati kalian. Terus misalkan nih kalian, meskipun kalian minum hanya air gula, ya, air yang dikasih gula itu loh, kalian aduk, kalian minum, bisa saja itu menjadi kesembuhan, sobat. Nah, itu yang saya maksud, adanya roda keberuntungan. Lalu semesta sudah mengizinkan kalian apapun itu cepat gitu loh, sobat. Nggak usah beli obat mahal-mahal. Di situ pasti ada kesembuhan karena semesta sudah memberikan kode, memberikan jaminan itu semua gitu loh, bahwa akan ada kesembuhan. Kalau yang sehat ya mungkin semakin sehat di sini. Seperti itu ya. Itu sebagai contoh kecil lah seperti itu. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lihat ya, zodiak apa sajakah yang masuk di yang energinya yang beruntung di keuangan, dan zodiak apa saja yang energinya ketarik di masalah kesehatan. Oke ya, sekarang kita lihat zodiak apa saja ya yang berpeluang ataupun kemungkinan besar yang bakal terjadi ataupun yang bakal kalian rasakan selama Senin sampai Selasa. Di sini selamat kalian yang punya zodiak Aries ya, kalian masuk di unsur rezeki. Taurus, kalian juga masuk di unsur rezeki. Cancer, kalian masuk di unsur rezeki. Gemini, kalian masuk di unsur rezeki. Sagittarius, kalian masuk di unsur rezeki. Dan satu lagi, Leo, selamat kalian yang mempunyai di unsur rezeki. Sekarang kita lihat yang masuk di unsur yang energinya ketarik di unsur kesehatan. Ini selamat kalian jadi Capricorn, kalian masuk di unsur kesehatan. Aquarius masuk di unsur kesehatan. Scorpio masuk di unsur kesehatan. Virgo masuk di unsur kesehatan. Pisces masuk di unsur kesehatan. Dan Libra masuk di unsur kesehatan. Oke ya, harus diingat-ingat sendiri sobat ya. Oke ya, dengan semua yang sudah saya sampaikan ya, ini segmen penutup ya, atau ataupun close statement ya, closing statement. Nah, ini perlu saya jelaskan sobat ya. Ini sekali lagi, semua ini bisa dikatakan kode ataupun petunjuk dari semesta ya, melalui energi zodiak kalian masing-masing gitu. Jadi apa yang sudah saya sebutkan ya, maaf ya, di sini belum saya bahas ya. Nah, di sini ketika kalian adanya sebuah rezeki ya, yang sudah masuk di sini ya, rezeki kalian ini kelihatannya yang berpeluang besar itu 90% ya.
ada kemungkinan besar kalian akan dihantam rezeki sesuai zodiak kalian masing-masing, dan bisa saja 60%. Meskipun zodiak kalian keluar di sini, tidak ada perubahan di situ sobat. Tidak ada hantaman rezeki mungkin yang mungkin akan dirugikan secara keuangan. Itu yang saya maksud. Jadi 60% karena masih terkoneksi adanya sebuah residual energi positif dan negatif ini saling bentrok ya. Seperti itu. Nah, untuk kesehatan ya, di sini levelnya cukup tinggi ya. Saya merasakan di sini untuk kesehatan kemungkinan besar ketika kalian sakit menurut zodiak kalian masing-masing ya. Ini 90% tinggi ya. Gitu. Akan banyak keberhasilan di situ. Mungkin masih banyak yang fit lah. Dan minim ya. Ini sekitar 30% loh. Ya. Yang kesehatannya itu terganggu maksud saya. Itu 30%. Artinya ya bisa saja di sini masih banyak adanya sebuah kesehatan yang kalian rasakan selama di hari Senin sampai Selasa. Meskipun ada beberapa orang yang sakit ya mungkin ya, entah itu sakitnya berat atau dengan itu pun hanya kecil kok 30%, dan itu pun ya bisa saja akan ada kesembuhan juga. Artinya kesehatan ini luar biasa ya, yang paling berpihak sama kalian. Jangan lupakan sobat ya, meskipun kalian tidak masuk di asmara, pekerjaan, di keuangan, ini yang paling berharga sobat. Tanpa ini apalah artinya 3 kartu ini. Nah gitu loh. Yang nomor satu kan jelas kesehatan sobat gitu. Ya cuman memang tidak bisa saling, maksud saya itu ya memang semuanya itu saling berhubungan gitu loh sobat. Nah, jadi siklusnya ini saling berhubungan keempatnya ini. Tidak bisa hidup sendiri. Misalkan kalian sehat pun ya, kalau nggak punya uang ya susah gitu loh. Kalian punya uang kalau nggak punya pasangan ya terkadang nanti pikirannya kemana-mana gitu loh. Yang asmaranya sudah baik, pekerjaannya masih ruwet, ya bingung juga nanti bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian sama pasangan. Artinya kan di situ sobat ya. Jadi bisa dikatakan semuanya ini saling berhubungan. Ya, seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oke ya, sekarang balik ya. Saya akan memberikan pesan ya. Bisa dikatakan closing statement ya di sini. Jadi jelas ya, sekali lagi semesta memberikan kode ataupun memberikan petunjuk sama kalian semua ya. Itu yang dimana menurut zodiak kalian yang menempati di bagian apa saja, yaitulah kemungkinan besar ya ataupun peluang-peluang besar yang bakal terjadi ataupun yang kalian rasakan selama di hari Senin ataupun Selasa. Apakah ini resonate ataupun akan ada tepat? Nah, tadi kan sudah saya presentasikan sobat, setiap faktor ini kan sudah ada persentasenya. Asmaranya bagaimana persentasenya, pekerjaan bagaimana persentasenya, keuangan rezeki bagaimana persentasenya, kesehatan bagaimana persentasenya. Kan sudah saya informasikan. Nah, itulah yang bakal terjadi sama kalian. Seperti itu ya. Insya Allah di sini akan tepat ya. Kalau kalian menyimak sobat berapa tadi presentasinya masing-masing nih, insya Allah itu akan mengena sama kalian. Nah, lebih-lebih ya, ketika memang yang merasa kok masih banyak kesulitan meskipun ada beberapa yang diuntungkan, kok kalian merasakan di faktor tersebut banyak kesulitan, banyak hambatan, itu sudah fix sobat. Jangan diteruskan untuk mencari solusi logika. Pindah jalan. Penyelesaiannya di non logika, di luar logika. Pembersihan aura, penetral energi negatif. Itu loh. Maka di situ kalian akan menemukan perbaikan. Kalau kalian biarkan yang keberuntungan ini bisa saja akan mental, yang ada keburukan di pembacaan ini semakin buruk, semakin terpuruk gitu loh. Nah, seperti itu ya. Karena tujuan saya setiap hari memberikan readingannya itu kan supaya manfaat sobat gitu loh. Biar kalian itu bisa mengetahui dan biar ada sebuah perubahan-perubahan buat kalian gitu loh sobat. Saya selalu mensupport itu semua. Jadi readingan saya ini ya bukan hanya bersifat senang-senang ataupun bukan bersifat hanya hiburan semata. Saya kasihan sama kalian karena kalian melihat ini pun memakai kuota. Nah, kuota itu kan beli sobat. Ya kalau orang kaya tidak masalah, kalau kita orang pas-pasan, orang nggak punya, nah gitu loh. Lebih baik kan melihatnya itu yang ada manfaatnya, kan seperti itu. Nah ini sama di cenderung batin ini saya juga berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin agar ini bukan hanya sekedar hiburan, bukan hanya sekedar cerita-cerita kayak sinetron itu. Ada hayalan, ada yang disampaikan hayalan-hayalan, saya tidak seperti itu.
apa yang saya dapatkan dari petunjuk itulah yang saya sampaikan biar manfaat juga. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke sobat ya, sekali lagi tetap ya, apapun yang sudah saya beritakan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang kita masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Ini kan banyak energi gitu loh. Cuman patokannya apa? Patokannya ya zodiak kalian. Kan seperti itu. Nah, ketika kalian ingin tepat, ingin resonat, ya silakan konsul secara pribadi sobat. Biar apa? Biar ketika ada sebuah masalah itu saya bisa cepat memberikan solusi. Nah, gitu loh. Ya lagi-lagi balik biar apa? Ketika ada energi negatif ataupun penutupan aura, biar tidak semakin mengakar sobat. Saya cepat akan memberikan solusi ataupun akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Ketika memang kalian tertembak black magic, itu kan tujuannya. Biar saya juga bisa cepat. Gitu. Kan kemarin saya sudah bilang sobat, banyak yang konsultasi sama saya ini banyak loh. Yang dari luar negeri juga nggak bisa dihitung, luar negeri mana saja rata-rata konsultasi ke saya. Itu pun banyak yang saya tolak sobat. Karena apa? Ya itu tadi kemarin kan saya bilang, kalau energi negatif black magic sudah bagi saya deteksi, saya terawangkan sudah memasuki level stadium 3 atau maaf stadium 4 lah katakanlah. Banyak yang saya tolak sobat gitu. Gitu. Bukan kalau saya mau menerima uangnya saja, ya saya gampangkan. Oh bisa kamu. Yang penting saya dapat uang untuk pembelian media juga kan. Kan seperti itu. Misalkan kalau saya nggak mau sobat. Ada juga Mas Dani saya tambahin uangnya untuk beli media harganya sekian kan. Ya tetap saya tolak. Bukan masalah uang sobat. Kalau memasuki stadium 4 itu kan berat. Ya lebih baik cari yang lain. Gitu loh. Daripada nanti saya bantu nggak ada hasilnya. Saya juga kan nggak bisa seperti itu orangnya. Nah itu sobat. Seperti itu. Karena apapun itu ya media saya juga beli kan seperti itu sobat. Media saya juga beli. Buat kalian saya hanya ibaratnya saya hanya memproseskan, ya, menzikirkan, meritualkan itu. Kalau bahan ya kalian beli sendiri-sendiri apa yang saya informasikan nantinya. Nah, seperti itu ya kalau untuk pembukaan aura. Seperti itu. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya apa yang sudah saya maksudkan. Yang jelas next ya tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena apa? Karena ucapan adalah doa. Ya, ketika ada pembacaan yang kurang baik, biar kalian waspada langkah ke depannya, biar lekas merubah nasib. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orang sendiri tidak mau merubahnya. Seperti itu ya. Jadi inti ataupun kesimpulan dari semua yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Disikapi, tanggapi dengan bijak. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di Centrong Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.